cepat kali. Kita akan mulai untuk penandatanganan ini, Bapak-Bapak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan dan BUMN menandatangani perjanjian pemegang saham sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi. Warga Jakarta nantinya dapat berpindah-pindah antar moda transportasi, mulai dari yang transportasi umum hingga ojek online, hanya dengan satu device. Warga cukup memiliki satu device berupa kartu atau aplikasi di smartphone dan dapat digunakan di semua moda transportasi. Sistem pembayaran terintegrasi tersebut rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun 2021. Selanjutnya, PT Jaklingko Indonesia ditunjuk untuk mengintegrasikan sistem tiketing dan tarif moda transportasi di Jakarta. Selain itu, PT Jaklingko juga akan mengelola data penduduk sehingga dapat dimanfaatkan pemerintah dalam membuat kebijakan. Pengembangan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi diharapkan dapat dikembangkan ke seluruh wilayah di Indonesia dan mempermudah masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Kementerian Perhubungan, Kemen BUMN dan juga Pemprov DKI Jakarta melakukan integrasi pembayaran antar moda transportasi. Masyarakat nantinya hanya perlu membawa satu device saat akan menggunakan moda transportasi. Bagaimana bentuk integrasi transportasi yang akan diterapkan pemerintah? Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami pengamat transportasi Unika Sugia Pranata, Joko Setiowarno, dan kami juga telah mencoba untuk menghubungi Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Budi Setiadi. Namun saat ini kita terlebih dahulu akan berbincang bersama Pak Joko. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mbak Elisa. Ya, Pak Joko, ini apa tanggapan Anda? Kita tahu saat ini terkait dengan integrasi untuk transportasi terintegrasi antara Transjakarta dengan beberapa kendaraan umum lainnya sudah mulai dilaksanakan. Tapi kali ini adalah dengan menggunakan satu device, atau kita lihat sekarang masyarakat hanya perlu menggunakan satu kartu untuk semua moda transportasi. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini apa Pak Joko? Ya. Integrasi ini kan pada dasarnya ada 3 macam ya. Jadi integrasi secara fisik, itu kemudian integrasi jadwal, dan yang terakhir ada integrasi pembayaran. Kalau secara fisik ini sudah dilakukan, ya. Artinya orang turun dari kereta atau menuju kereta dengan angkutan apa, kemudian sampai di kereta turun lagi ada angkutan-angkutan lainnya. Itu secara fisik ada ketersambungan, ya. Sehingga kondisi cuaca tidak berpengaruh, entah hujan atau panas, ya bisa berlanjut dengan moda transportasi yang lain. Kemudian kalau jadwal, itu sekarang sudah diketahui lah, kapan kereta akan hadir, bisa akan hadir, nah itu jadwalnya. Kemudian sekarang adalah sudah saatnya integrasi sistem pembayaran. Meskipun sekarang ini kan dia sudah melakukan pembayaran dengan katakanlah satu tiket, tapi kan dia bentuknya kalau mau naik kereta bayar lagi, naik bis bayar lagi, dan sebagainya. Nah, dengan sistem bayar terintegrasi ini, artinya kita bisa hanya satu kartu saja, itu bisa digunakan katakanlah satu hari untuk beberapa moda kereta. Artinya nanti kalau sudah satu tiket ini, orang nanti bisa melakukan sistem langganan. Jadi ada langganannya sifatnya harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Cukup dia bayarnya satu kali aja, bisa berpindah-pindah moda transportasi umum. Oke, berarti kita sebenarnya menyambut positif ya terkait dengan adanya sekarang adalah transisi atau kita lihat untuk menghubungkan tadi dengan satu device tadi. Nah, tapi kalau kita mengevaluasi dari yang sebelumnya ini Pak Joko, kita juga tahu sudah ada antara Transjakarta dengan salah satu moda transportasi yaitu adalah angkutan kota. Ini juga menggunakan Jaklingko yang ini nanti juga akan bekerja sama untuk kedepannya. Nah, ini kan evaluasi dari sebelumnya. Nampaknya juga masih ada yang tidak berjalan mulus seperti itu. Nah, ini harus juga kah diperhatikan menurut Anda? Iya, jadi nantinya selama dia bisa menggunakan angkutan umum yang ada di Jabodetabek ya, sementara Jakarta dulu nanti memang arah ke Jabodetabek, entah dia di rumah mungkin dia gunakan Jaklingko, kemudian dia lanjutkan dengan MRT,
kemudian mungkin dia berganti lagi nanti ada dekat dengan katakanlah duku atas, dia jalan sedikit secara fisik dan integrasi dengan KRL, dia cukup 1 kali membayar. Itu efisiensi yang terjadi. Selama ini bisa dilakukan secara fisik, namun pembayarannya kan 1 per 1. Ya mungkin kalau yang Jakarta masih bisa lah Jaklingko dengan MRT, tapi bagaimana itu juga bisa terangkai nantinya dengan KRL Jabodetabek. Demikian pula nanti kalau warga Bodetabek itu sudah ada angkutan umum yang mencapai kawasan atau mendekati kawasan pemukiman, itu cukup 1 kali membayar saja. Gitu. Oke. Tantangannya nanti akan ada di mana Pak Joko menurut Anda dalam hal ini? Saya kira tantangannya ini justru sebenarnya sudah dilewati lah. Artinya dulu ketika mau menyatukan ini kan perlu bagaimana pembagian uangnya itu. Kuenya bagaimana nanti untuk ada PT KCI dapat berapa, kemudian KCJ, PT MRT, PT KCI, kemudian dari Transjakarta mungkin seperti itu. Namun ini kan sudah dilakukan ya, dan secara fisik sudah. Dan ini memang sistem pembayarannya memang harus dilakukan memang seperti ini gitu. Dan tantangan ke depan adalah, saya pikir kalau ini sistemnya sudah dibuat seperti ini, tinggal pengawasannya saja nanti. Seperti apa nanti, sehingga tidak terjadi saling bertikai antara operator ini. Itu yang penting. Oke, berarti memang pengawasan perlu diperjelas lagi ya, atau perlu ditegaskan lagi seperti itu. Tapi kita juga lihat ini tadi Anda katakan memang kan terkait dengan biaya, berarti itu akan ada tarif juga. Ini pasti juga nanti akan ada pro dan kontra, apakah tarifnya berapa, kemudian mahal atau tidak. Anda melihat itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara sosialisasi kah atau seperti apa? Ya, saya kira nanti tarifnya itu, makanya kalau sudah terintegrasi secara pembiayaan ini, orang cukup katakanlah berlangganan untuk angkutan umum di Jabodetabek. Jadi makin dia waktu pelangganannya makin panjang, itu biasanya lebih murah. Ya, entah dia model 1 hari, model 1 minggu atau 1 bulan. Ya, nah di situ sebenarnya nanti ada hitung-hitungannya juga, masing-masing moda itu tarif operasionalnya berapa, tentunya akan berbeda nanti antara kayak KCI umpamanya, itu kan subsidinya dari pemerintah pusat gitu kan. Kemudian MRT, ada LRT Jakarta, kemudian dengan Transjakarta itu dari Pemda DKI ya. Disitulah nanti mereka antar regulator itu saling berebut berapa besaran subsidi akan diberikan, karena tidak bisa tidak angkutan dimanapun di dunia ini mesti mendapat subsidi. Oke. Nah ini dengan adanya juga rencana terkait atau wacana terkait dengan menggabungkan juga ojek online dalam satu paket integrasi atau moda transportasi terintegrasi ini. Ini menurut Anda oke kah, cukup baik kah, atau malah ini lebih baik yang ada dulu seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan angkutan kota dulu, atau seperti apa? Bisa saja seperti itu. Cuman masalahnya sekarang, kalau ada ojek masuk, berarti ojek ini tidak bisa mendapat subsidi, ya kan? Karena dia angkutannya sifatnya dalam undang-undang juga tidak terkategori angkutan umum. Jadi sistem bayarnya bisa saja, tapi tarifnya akan ya seperti biasanya, ada tambahan untuk ojeknya saja. Tetap itu seperti itu, karena jangan dimasukkan ojek ini angkutan umum, nanti cukup memberatkan karena dia hanya mengangkut 1 orang, beban buat negara. Itu harus diperhitungkan gitu ya, karena ojek juga bukan sebagai angkutan umum, hanya sifatnya membawa 1 orang, jauh lebih mahal. Gitu. Ya. Katakanlah gini, sekarang KRL aja paling jauh mungkin sekarang 9.000 itu ya, Jakarta Bogor kita Rp6.000. Kalau ditambah ojek, ya mungkin jadinya ya paling dekat ya kalau dia 10.000 katakanlah ya bisa mencapai 16.000, bukan berarti nanti menjadi murah, tidak. Nanti negara bebannya terlalu tinggi. Gitu. Oke, berarti memang harus kecuali ada hitung-hitungannya. Mungkin bergabung dengan Jaklingko umpamanya gitu ya. Bisa seperti itu karena dia sesama angkutan umum. Tapi kalau sistem pembayarannya bisa-bisa saja dilakukan. Tapi yang penting jangan nanti ditempelkan jadi beban negara, itu yang tidak boleh. Gitu. Nah, berarti harus ada pengawasan dan juga perincian yang tepat dalam hal ini. Jangan sampai kembali lagi wacana ini hanya sebatas rencana saja. Sebenarnya seperti itu nggak sih Pak Joko?
Betul. Jadi dengan pengalaman katakanlah pemerintah sekarang memberikan operasional transportasi online. Tapi sampai saat ini kan pemerintah tidak pernah mengawasi sistemnya seperti apa. Jadi kalau ditanya pada pemerintah berapa jumlah driver ojol, berapa jumlah driver taksi online, pemerintah tidak tahu. Nah, itu jangan sampai terjadi kalau mereka mau bergabung, tentunya mereka harus membuka data itu. Mau nggak mereka membuka data-data itu? Masalahnya di situ. Gitu. Harus ada data yang jelas tentunya terkait dengan hal ini. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Joko. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.